Shalom, selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, Jemaat Kalam Kudus Ambon yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam doa Rabu malam. Malam hari ini bentuk doa kita di dalam bentuk pendalaman Alkitab. Kita akan mempelajari satu buah tema dan kemudian sesudah kita mendiskusikan tema tersebut, kita akan sama-sama menaikkan beberapa pokok doa. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, tak mampu akal kami memahami secara sempurna tentang Engkau. Pikiran kami terbatas. Kami menyadari betapa terbatasnya kami, sehingga banyak hal tentang Engkau tidak mampu kami pahami. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami, Allah Roh Kudus, memberikan kami pengertian. Sehingga apa yang kami baca, firman Tuhan yang kami akan gali, teologi yang harus kami pelajari, didapat kami pahami. Dan apa yang kami pahami, menumbuhkan iman kami kepada Engkau semakin hari, semakin dewasa. Hamba-Mu yang berkekurangan Tuhan menolong, mampu menyampaikan materi pendalaman Alkitab dengan baik, sehingga kami semua boleh bertumbuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab. Mari kita membuka Alkitab. Saya mengambil dari dua bagian Alkitab yang akan mendasari pendalaman Alkitab, meskipun memang pendalaman Alkitab malam hari ini dalam bentuk teologis. Kita tidak dalam bentuk biblis, tapi dalam bentuk teologis atau doktrin. Saya akan membacakan dua bagian Alkitab buat kita semua. Ibu Bapak boleh memperhatikan di Alkitab masing-masing. Yang pertama saya ambil dari Mazmur pasal 22 ayat 29. Mazmur 22 ayat 29 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Pembacaan yang kedua diambil dari Matius pasal 23 ayat 37. Sekali lagi Matius pasal 23 ayat 37. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Ibu Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini adalah kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Kontradiksi atau sinergi. Ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia, topik ini cukup familiar karena topik ini menghasilkan banyak sekali perdebatan. Bahkan ada perdebatan dari abad keempat dan terus berlanjut di klimaks pertama di abad 16. Kemudian berlanjut terus sampai hari ini orang-orang berdebat, para teolog berdebat mengenai topik ini. Nah, Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, tapi topik yang berat tentu tidak boleh dihindari. Kita harus belajar mengunyah makanan yang keras demi kedewasaan atau kedewasaan spiritual kita atau pemahaman kita tentang Allah. Karena itu malam hari ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup berat ini. Biar pelan-pelan Ibu Bapak bisa mengikuti. Sekali lagi tema kita malam hari ini adalah kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia.
kontradiksi, atau sinergi. Ibu bapak yang diberkati Tuhan, ketika kita berbicara tentang kedaulatan Allah, itu kita sedang berbicara tentang pemerintahan Allah. Seperti yang dijelaskan dalam Mazmur pasal 22 ayat 29, Allah memerintah terhadap bangsa-bangsa. Jadi kedaulatan Allah itu merujuk kepada Allah sebagai raja dan memerintah alam semesta. Nah, jika Allah sebagai raja yang memerintah alam semesta, maka bagaimana kita memahami kedaulatan Allah? Kedaulatan Allah yang memerintah itu dibahasakan seperti apa? Apa yang dimaksud dengan kedaulatan Allah dengan contoh yang lebih konkret mungkin? Atau dengan bahasa yang lebih jelas? Nah, saya kira-kira membahasakan kedaulatan Allah atau pemerintahan Allah demikian. Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan Allah dan oleh Allah berada di bawah kontrol atau pemerintahan Allah sebagai raja. Singkatnya, Allah sebagai raja memerintah alam semesta. Tidak ada satupun hal yang terjadi di luar pemerintahan Allah. Segala sesuatu terjadi berarti ada Allah di baliknya. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, namun perdebatan di dalam kekristenan Injili itu terbagi atas dua. Ada para teolog memahami bagian ini atau pemerintahan Allah ini menjadi dua. Kumpulan teolog pertama atau kelompok yang pertama mengatakan demikian. Allah memerintah atau Allah berdaulat itu berarti segala sesuatu. Segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Karena Allah berdaulat, segala sesuatu ditetapkan oleh Allah. Apapun itu, Allah yang tetapkan. Nah, salah satu teolog yang cukup terkenal dalam kalangan Kristen yang bernama J.I. Packer, dia mengatakan demikian. Alkitab mengajarkan bahwa Allah sebagai raja, Allah mengatur dan mengendalikan segala sesuatu, termasuk tindakan manusia sesuai dengan maksud kekalnya. Jadi segala sesuatu termasuk tindakan manusia itu ditetapkan oleh Allah. Yang lebih gamblang lagi, seorang teolog yang bernama Edwin Palmer, bukan Pak Edwin ya, bukan Pak Edwin majelis kita, dia bernama Edwin Palmer, dia mengatakan demikian. Sejak semula Allah menetapkan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Gerak sebuah jari, detak sebuah jantung, tawa ceria seorang gadis, kesalahan seorang juru ketik, bahkan dosa ditetapkan oleh Allah. Ibu apa yang diberkati Tuhan, jadi bagi mereka kelompok yang pertama mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan, ditentukan oleh Allah. Saya mau ngapain hari ini, bangun tidur saya mau ngapain, saya mau makan hari apa, hari ini mau kerja apa yang harus saya pertimbangkan, apa yang harus saya putuskan. Semua itu sudah ditetapkan Allah. Bahkan dosa ditetapkan oleh Allah. Nah, ibu bapak, konsep seperti ini menghadapi masalah. Ada banyak teolog yang tidak setuju dengan konsep kedaulatan Allah yang demikian. Mereka memahami dan menerima bahwa Allah memang raja, Allah yang memerintah. Tetapi mereka mengatakan hal itu tidak sama dengan Allah menetapkan segala sesuatu. Nah, masalahnya muncul seperti ini. Jika Allah menetapkan segala sesuatu, maka berbagai kejahatan dan dosa adalah hasil penetapan Allah. Saya berdosa, saya membunuh, saya berzina. Itu berarti adalah hasil penetapan Allah. Allah yang menetapkan saya untuk berdosa. Karena Allah yang memerintah. Nah, ini menjadi masalah. Jika Allah yang menetapkan dosa, maka sumber dosa siapa? Nah, para teolog yang kubu yang lain mengatakan, mereka yang mengatakan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa, maka mereka menjadikan Allah sebagai sumber dosa.
Ada salah satu filsuf yang terkenal hari ini, dia juga teolog Kristen Injili yang baik, dia yang saleh dan cukup pintar. Dia salah satu pakar apologetika yang dia katakan bahwa dia orang yang 20 terpintar di dunia hari ini kalau saya tidak salah ingat. Namanya William Lane Craig. Dia berkata demikian, dia mengkritisi konsep yang pertama. Dia mengatakan demikian. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Kudus itu menetapkan manusia melakukan kejahatan moral? Lebih jauh lagi, bagaimana mungkin manusia yang ditetapkan untuk berdosa itu mempertanggungjawabkan secara moral apa yang dilakukannya. Sementara mereka tidak memiliki kontrol atas setiap keputusannya. Konsep seperti ini tampaknya mengubah Allah menjadi iblis. Kalau saya bahasakan dengan sederhana, maksud dia kira-kira demikian. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Suci, Maha Baik, Maha Kudus menetapkan segala sesuatu termasuk dosa? Sesudah Allah menetapkan dosa, kemudian Allah menghukum manusia karena berdosa, berarti Allah tidak konsisten. Nah, yang dipertanyakan adalah, lantas kalau Allah yang menetapkan dosa, karakter Allah seperti apa? Ini masalah yang muncul. Nah, seorang teolog yang terkenal juga yang bernama David Bentley Hart, dia mengatakan demikian. Jika sebelum dunia dijadikan Allah telah menetapkan segala sesuatu termasuk dosa dan berbagai kejahatan keji yang menakutkan, kemudian melemparkan pendosa yang ditetapkannya itu ke neraka, maka bukanlah suatu pelanggaran yang besar jika kita menganggapnya sebagai Allah yang berhati dengki, Allah yang jahat kemudian membencinya dan menolak untuk menyembahnya serta mencari Allah yang lebih baik darinya. Sederhananya David Bentley Hart ingin mengatakan demikian. Kalau Allah sudah menetapkan seseorang untuk berdosa, ketika dia berdosa kemudian Allah melemparkan orang ini ke neraka. Loh, kok Allah jadi jahat sekali? Kok Allah yang merencangkan kejahatan ini? Berarti Allah ini hatinya dengki, Allah ini jahat. Maka tidak apa-apa kalau kita membenci Allah yang seperti ini. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Jadi konflik atau masalah yang muncul dari konsep yang pertama kira-kira demikian. Melihat konsep yang pertama muncul masalah yang besar, maka para teolog percaya bahwa konsep yang ini salah. Ada konsep lain yang benar. Nah, ini konsep yang kedua yang akan kita pelajari. Bagaimana Allah memerintah atau bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatannya. Jika konsep yang pertama mengatakan Allah memerintah dengan cara menetapkan segala sesuatu termasuk dosa dan kejahatan, konsep kedua mengatakan hal yang berbeda. Allah memerintah. Tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa penetapan dan perizinan Allah. Nah, mereka yang kedua ini mengatakan bahwa kedaulatan Allah itu diekspresikan dalam dua kategori. Yang pertama Allah menetapkan dan kemudian kedua Allah mengizinkan. Jadi bagi mereka Allah berdaulat tidak sama dengan Allah harus menetapkan segala sesuatu. Memang ada hal-hal yang Allah tetapkan. Tetapi ada hal-hal juga yang Allah izinkan. Nah, yang Allah tetapkan dimasuk dalam kategori tidak bersyarat. Sedangkan yang tidak ditetapkan atau diizinkan dalam kategori bersyarat. Jadi dosa dan kejahatan itu masuk dalam kategori yang Allah izinkan. Banyak hal yang Allah tetapkan tentu saja. Kalau Allah tidak campur tangan, dunia ini akan hancur berantakan. Termasuk tujuan penebusan di dalam Kristus sudah ditetapkan Allah. Tetapi berkaitan dengan dosa dan kejahatan dan hal-hal yang lain tidak ditetapkan Allah. Allah tidak menetapkan manusia untuk berdosa. Karena kalau Allah menetapkan manusia untuk berdosa, maka Allah, seperti kata seorang teolog tadi, William Lane Craig, maka Allah menjadi seperti iblis yang merancangkan kejahatan, yang berhati dengki. Makanya mereka mengatakan Allah tidak menetapkan dosa dan kejahatan. Allah mengizinkan itu terjadi. Nah, jadi mereka yang percaya bahwa mereka yang kubu yang kedua ini percaya bahwa Allah memang benar. Banyak hal yang Allah tetapkan. Tetapi ada hal-hal juga yang Allah izinkan. Salah satunya dosa dan kejahatan. Nah, dalam konsep atau dalam konteks ketika kita berbicara tentang Allah mengizinkan, kita bertemu dengan salah satu konsep filsafat, konsep filosofis
kita menyebutnya dengan divine self-limitation. Divine self-limitation atau Allah membatasi dirinya. Artinya, dalam relasi antara Allah dan manusia, di dalam kedaulatannya, Allah memberikan ruang kepada manusia untuk mengoperasikan kehendak bebas manusia. Jadi kehendak bebas manusia, kita punya kehendak bebas manusia. Kita bisa memilih ini dan itu. Tapi ingat sekali lagi itu hanya muncul karena Allah di dalam kedaulatannya memberikan kita kehendak bebas. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui kehendak bebas inilah manusia diberikan kemampuan untuk taat kepada Allah atau memalingkan mukanya dari Allah. Mereka bisa hidup di dalam dosa. Dengan kata lain, kehendak bebas memungkinkan manusia untuk berdosa. Nah karena manusia memiliki kehendak bebas, diberikan pilihan untuk memilih Allah atau meninggalkan Allah, maka kehendak bebas itu memberikan kemungkinan bagi manusia untuk taat kepada Allah atau memberontak kepada Allah. Nah kita tentu mengingat ini dalam narasi Kejadian pasal 2 dan 3 ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kemudian ternyata mereka memilih untuk melawan Allah dengan memilih memakan buah yang dilarang Tuhan. Nah saudara-saudara, kemudian kita muncul pertanyaan atau muncul masalah di sini. Jika Allah tahu, Allah ini kan Allah Maha Tahu. Jika Allah tahu bahwa dengan adanya kehendak bebas manusia, maka manusia mampu untuk berbuat dosa dan meninggalkan Allah, mengapa Allah memberikan kehendak bebas? Kan Allah tahu, dengan adanya kehendak bebas, manusia bisa meninggalkan Allah. Lantas mengapa Allah memberikan kehendak bebas? Nah, seorang teolog yang sangat tersohor, yang cukup terkenal, yang bernama C.S. Lewis, atau dikenal C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis mengatakan demikian. Mengapa Allah memberikan kita kehendak bebas? C.S. Lewis berkata, karena kehendak bebas, meskipun memungkinkan kejahatan, juga merupakan satu-satunya jalan yang memungkinkan adanya kasih atau kebaikan atau sukacita apapun menjadi patut dimiliki. Suatu dunia yang terdiri atas automata, atas makhluk-makhluk yang bekerja seperti mesin, akan menjadi hampir tidak bernilai untuk diciptakan. Sederhananya C.S. Lewis ingin mengatakan demikian. Memang kehendak bebas berpotensi untuk memberikan peluang bagi manusia berbuat dosa. Tetapi kehendak bebas juga di sisi yang lain, hanya lewat kehendak bebas mampu menciptakan kasih yang sejati, ketaatan yang sempurna, atau sukacita yang nyata. Karena yang dipikirkan Lewis kira-kira demikian. Kalau Allah menciptakan manusia yang tidak memiliki kehendak bebas, seperti robot, dia harus melakukan apa yang telah Allah tetapkan. Maka ketika kita mengatakan robot ini memiliki kasih yang sejati atau robot ini mampu untuk taat, maka itu adalah ketaatan yang palsu atau kasih yang manipulatif. Ketika kita memberikan program kepada robot untuk mengasihi sang pemilik atau taat kepada sang pemilik, maka kasih dari sang robot atau ketaatan dari sang robot itu adalah kasih dan ketaatan yang manipulatif. Karena sudah diprogramkan dalam pikiran robot untuk taat kepada sang pemilik. Nah, C.S. Lewis mengatakan tidak Allah tidak seperti itu. Saudara-saudara, C.S. Lewis mengatakan bahwa makhluk seperti itu adalah makhluk yang bekerja seperti mesin dan tidak bernilai untuk diciptakan. Karena kenapa? Untuk apa diciptakan? Karena segala sesuatu seperti ketaatan, kasih, dan sukacita tidak ada nilainya. Kasih hanya bisa bernilai jika ada pribadi yang bebas. Secara bebas dia memilih untuk mengasihi Allah. Tapi kalau dia ditetapkan untuk mengasihi Allah, itu bukan kasih. Itu kasih yang manipulatif. Tetapi kasih yang sejati, kata John Wesley, adalah kasih yang dihasilkan oleh kehendak bebas kita kepada Allah. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, jadi sekali lagi memang benar, kehendak bebas memungkinkan manusia berdosa atau berpaling dari Allah. Tetapi di waktu yang sama, kehendak bebas
mampu menciptakan kasih, ketaatan, ketulusan, sukacita yang sejati. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini banyak yang mempermasalahkan. Teolog-teolog lain juga mempermasalahkan. Mereka bertanya demikian. Kalau manusia memiliki kehendak bebas, apakah itu berarti Allah masih memerintah atau Allah masih berdaulat? Kan manusia mampu melawan Allah. Apakah Allah masih berdaulat? Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pertanyaan ini bisa dijawab dengan mudah. Beberapa teolog mengatakan demikian. Allah tetap berdaulat. Kehendak bebas manusia tidak menghilangkan kedaulatan Allah. Karena kehendak bebas bekerja di dalam kedaulatan Allah. Dengan kata lain, di dalam kedaulatannya, Allah memberikan ruang kepada manusia untuk melakukan atau mengoperasikan kehendak bebasnya. Nah, kehendak bebas manusia hanya dapat beroperasi jika Allah mengizinkan. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai kedaulatan Allah yang diekspresikan dalam dua kategori. Allah menetapkan dan Allah mengizinkan. Kehendak bebas itu di dalam kategori Allah mengizinkan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah tentu saja bisa menciptakan suatu dunia atau manusia yang tidak memiliki kehendak bebas. Tentu Allah bisa. Karena Allah maha berdaulat, Allah maha berkuasa. Tidak ada satupun yang tidak bisa dilakukan Allah. Tetapi dalam Alkitab, dan kita melihat dari Kejadian sampai Wahyu, Allah tidak menciptakan dunia yang seperti itu. Allah memilih untuk menciptakan dunia, di mana di dalam dunia itu manusia diberikan kehendak bebas, sehingga manusia dapat berelasi dengan Allah dengan tulus, tidak dipaksa, dengan taat dan setia. Relasi yang tidak dipaksakan inilah disebut dengan cinta atau kasih yang sejati. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dalam relasi yang seperti ini, relasi yang dihasilkan karena memiliki kehendak bebas, atau relasi yang dimungkinkan karena ada kehendak bebas, kita bertemu dengan kebaikan, dengan ketaatan, dengan cinta kasih dan sukacita yang sejati, bukan merupakan hasil yang ditetapkan seperti seorang robot yang diciptakan untuk taat kepada Sang Tuhan. Dan manusia bukanlah robot. Allah menciptakan kita memiliki kehendak bebas. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kemudian ada pertanyaan lagi yang muncul. Jika manusia memiliki kehendak bebas untuk taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah, sebagian teolog bertanya, apakah setelah manusia jatuh dalam dosa, mati di dalam dosa, apakah manusia masih mampu untuk mengoperasikan kehendak bebas? Termasuk mampu nggak manusia menerima atau meresponi Injil? Kan dia sudah mati dalam dosa. Kalau dia sudah mati dalam dosa, apakah dia masih mampu meresponi Injil? Apakah dia masih punya kehendak bebas? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, manusia masih mampu memiliki kehendak bebas, bahkan ketika dia jatuh di dalam dosa. Dari mana kemampuan itu? Dari Allah. Allah memberikan anugerah untuk memampukan manusia menerima atau meresponi Injil Yesus Kristus. Nah, beberapa teolog menyebut anugerah ini dengan anugerah pendahuluan atau prevenient grace, yang berarti anugerah yang mendahului Injil. Jadi ketika diberitakan Injil, seseorang yang berdosa, yang sudah mati dalam dosa itu diberikan kemampuan oleh Allah. Itu datang dari Allah. Manusia tidak punya kemampuan itu. Itu datang dari Allah memampukan manusia. Itu pekerjaan Roh Kudus memampukan manusia untuk meresponi Injil Yesus Kristus. Jadi tidak ada satupun berkaitan dengan keselamatan, berkaitan dengan ketaatan kepada Allah merupakan usaha kita, tidak. Kalaupun kita mampu melakukan sesuatu, karena Allah yang memampukan kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sampai pada kesimpulan. Pertanyaannya, apakah Allah berdaulat? Ya, Allah berdaulat. Segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu yang diciptakan Allah dan oleh Allah berada di bawah kontrol atau pemerintahan Allah sebagai raja. Namun
Kedaulatan Allah ini dibagi dalam dua kategori. Allah yang menetapkan segala sesuatu di dalam pemerintahannya, tapi Allah juga di dalam pemerintahannya mengizinkan hal-hal tertentu untuk terjadi. Nah, saudara, dengan kata lain, ada hal-hal yang Allah tetapkan. Benar, ada banyak hal yang Allah tetapkan. Tapi ada hal-hal juga yang Allah izinkan. Jadi kesimpulan yang pertama, Allah berdaulat. Kesimpulan yang kedua, manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberikan kehendak bebas untuk memilih taat atau tidak taat kepada Allah. Allah memberikan ruang kepada kehendak bebas manusia. Dan kehendak bebas manusia ketika manusia mampu memilih atau tidak mampu memilih, itu pun karena Tuhan memberikan kita anugerah kemampuan untuk kita melakukannya. Ketaatan kita, kesetiaan kita memang benar. Itu berasal dari diri kita. Kita yang membuat keputusan. Tapi kemampuan itu datang atas pertolongan Allah lewat Roh Kudus. Semua karena anugerah Allah. Memang kita yang menimbang-nimbang keputusan. Tetapi kemampuan kita untuk menimbang-nimbang itu datang dari Allah. Bukan dari diri kita. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah berdaulat. Dan manusia memiliki kehendak bebas. Bukanlah suatu kontradiksi. Namun menjadi semacam sebuah sinergi ilahi atau relasi timbal balik. Di mana cinta, kasih, dan ketaatan mendapatkan makna yang sejati. Sesuai dengan kerinduan hati Allah bagi manusia yang diciptakan sesuai dengan gambarnya. Jadi ibu bapak, saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak perlu lagi berdebat mengenai apakah manusia bebas atau tidak, apakah Allah berdaulat atau tidak. Allah berdaulat dan manusia bebas. Manusia bebas menolak dan menerima Allah. Tetapi kemampuan manusia itu merupakan juga ruang yang diberikan oleh Allah lewat perizinannya dan Roh Kudus bekerja melaluinya. Jadi sekali lagi, mari kita bergantung kepada Allah yang berdaulat itu, yang memerintah alam semesta. Kebergantungan kita adalah pilihan di tangan kita. Mau atau tidak, kita bergantung kepada Allah yang berdaulat. Manusia memiliki kehendak bebas untuk meresponi Allah. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, dari sinilah kita memahami bahwa cinta, kasih, dan ketaatan kita kepada Allah merupakan pilihan yang kita buat. Kita mau taat kepada Allah atau tidak. Tetapi kemampuan untuk membuat pilihan itu sekali lagi datang atas atau dari anugerah Allah. Tuhan memberkati kita. Nah, ibu bapak yang diberkati Tuhan, kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh mempelajari tentang Engkau, tentang kedaulatan Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia, anugerah kehendak bebas. Bapa di sorga, kami tahu, kami tidak mampu melakukan apa-apa dalam hidup ini tanpa campur tangan Tuhan. Malam hari ini kami diingatkan lagi bahwa Engkau Allah yang memerintah atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa pemerintahan dan perizinan Allah. Jika ada hal yang terjadi, itu berarti ada Allah yang menetapkan atau Allah mengizinkan untuk terjadi. Dan segala sesuatu yang Allah tetapkan atau Allah izinkan, ada maksud yang baik yang Allah rancangkan. Berikan kami hati yang mau mengasihi Allah, hati yang mau memilih setia dan taat kepada Allah, daripada meninggalkan-Mu dan memberontak kepada Engkau. Tuhan, di waktu-waktu ini juga kami menghadapi masa yang berat. Masa pandemi kadang membuat kami khawatir dan takut. Usaha kami mungkin menurun. Ada banyak hal mempengaruhi kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan terus bergantung kepada Allah yang berdaulat. Di tengah kami menjalani kehidupan yang tidak pasti ini, kami tahu pasti Engkau Allah yang memerintah hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan menjaga jemaat Kalam Kudus Ambo dimanapun mereka berada. Apapun yang sedang mereka gumuli, Tuhan mendengarkan. Terima kasih Bapa.
kehidupan kami, kehidupan pelayanan gereja kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah hamba Tuhan dan majelis yang melayani di sini, para penetelayan yang melayani, Tuhan memberkati. Semua jemaat yang bergumul dalam hal kesehatan, Tuhan memberkati dan Tuhan menyembuhkan. Inilah doa kami kepada Engkau. Dengarkanlah Tuhan, sendengkanlah telingamu terhadap permintaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Ibu Bapak, selamat menjalani hari ini dan seterusnya di dalam kebergantungan kita kepada Allah yang memerintah. Pilihlah Allah di dalam kehidupan kita, karena hanya Allah yang berdaulat, hanya Allah yang memerintah. Tetap setia dan taat mengikuti Tuhan, Allah yang berdaulat itu. Amin.